Su Yang memberi perintah, meminta rekan kontraknya untuk muncul lagi. Gurme dengan panik menelan asal-usul alkimia batin ini yang awalnya milik Raja Banjir Hitam di Laut Tak Berujung. Tubuh aslinya seukuran kelinci membengkak dengan cepat, dan akhirnya pulih ke bentuk tubuh setinggi 10 meter. Meskipun yayasan berusia jutaan tahun ini tidak sepenuhnya diserap oleh kerakusan, esensi binatang berusia hampir 500.000 tahun membuatnya menghilang. Nei telah pulih ke level puncaknya, dan telah mencapai level yang sebanding dengan binatang buas. Ahaha, bos, ingatanku sudah pulih, makan gratis TM ini keren. Taoti kembali ke sifatnya. Ya, awalnya dia adalah seorang pecinta kuliner. Kali ini dia makan enak dan menjadikannya pemenang terbesar dalam perjalanan menuju dunia fantasi. Jika Anda memiliki lebih sedikit, Anda akan laku. Makanan Anda bukan untuk apa-apa. Ketika kita meninggalkan dunia fantasi ini, Anda perlu tinggal dan berjaga-jaga di sini sebentar. Pengaturan spesifik akan tergantung pada situasinya. Su Yang, tentu saja, memiliki perhitungannya sendiri. Laut Tak Berujung kehilangan komandan Raja Naga Hitam, dan sulit untuk melindungi berbagai kelompok laut dari pertempuran dalam kekacauan. Untuk menghindari badai lain, Su Yang akan memilih membiarkan Diaoti mewarisi kebaikan Raja Naga Hitam. Dengan cara ini, diri sendiri dapat menjamin kelancaran operasi seluruh benua sejauh mungkin. Mendapatkan kembali postur tubuh mereka, Wu Shuang dan Permaisuri mengikuti Su Yang dari kiri ke kanan, dan segera menyelesaikan pertemuan dengan Long Kun dari Qian Qiuling. Selamat, Guru, Anda sekarang adalah dewa dari semua makhluk hidup di seluruh benua. Raja Banjir Hitam telah jatuh, dan tidak ada seorang pun di seluruh dunia yang dapat menandingi kekuatan Anda. Tentu saja, kedua dewi ini, pemimpin di balik dua kerajaan, juga semua pengikut Anda. Petik 2. Su Yang tersenyum dan menggelengkan kepalanya, dalam waktu dekat, kami akan pergi. Bagaimanapun, dunia fantasi masih membutuhkan Anda penduduk asli untuk menjaga ketertiban. Ketiga pangeran dan Pangeran Ying saling memandang. Nyatanya, setelah persidangan ini, mereka juga siap memikul beban berat ini. Lu Suyang sudah membuka jalan bagi mereka, dan hanya perlu terus menjaga kestabilan hukum 3 dimensi. Tatanannya, dunia fantasi seharusnya tidak ada gelombang besar lagi. Pangeran Ying berlutut dan berterima kasih kepada Su Yang di depan semua orang, dan pada saat yang sama menyembah semua orang, dan merupakan orang pertama yang memimpin keluarga prajuritnya kembali dengan kemenangan. Meskipun ratunya sudah tidak ada lagi, legenda Ying akan terus berlanjut. Su Yang sangat bijaksana. Dia meminta anggota timnya yang telah memulihkan ingatan mereka untuk kembali ke rumah mereka di dunia fantasi, mengucapkan selamat tinggal kepada keluarga mereka, dan dia membawa Permaisuri dan Wu Shuang langsung ke puncak ekstrim untuk bertemu malam hening. Kali ini, jika bukan karena Anda yang menembak tepat waktu, kami mungkin tidak akan menyelesaikan prestasi ini dengan mulus dan memenangkan kemenangan akhir. Su Yang selalu ingin mengatakan sesuatu kepada malam hening, dan mereka berdua berpikiran jernih, dan mereka juga bersimpati satu sama lain. Aku bukan untukmu. Kalau tidak, menurutmu aku akan membantu menekan ayahku sendiri karena orang asing. Haha, kamu benar-benar membunuh kerabat, dan itu akan menjadi pencapaian besar bagi seluruh benua. Aku sudah menyapa pangeran ketiga, dan namamu malam hening akan dipuji oleh seluruh benua. Ini untukmu. Sangat membantu untuk memahami Tao surga di puncak-puncak yang ekstrim. Bagaimanapun, manfaat dari kekuatan iman adalah bahwa saya hanya memahami sudut langit. Petik 2. Tidak ada kegembiraan atau kekhawatiran di wajah Jie, masih menatap dengan tenang di ujung langit. Apakah Anda punya penemuan baru tentang membuka saluran luar angkasa hukum 3 elemen? Su Yang mengucapkan pertanyaan yang sangat ingin dia ketahui jawabannya, yang juga merupakan nasihat yang dia berikan kepada Jie. Jika saya tidak salah, peluang untuk memulai saluran ini terletak pada seseorang di tim Anda. Begitu kata-kata ini keluar, Su Yang dan Permaisuri secara naluriah melihat ke arah Wu Shuang, karena dia adalah hal pertama yang dipikirkan semua orang dan bukan keberadaan di dunia nyata. Bukan Putri Wu Shuang, dia adalah pemilik batas elemen manusia, bagian dari sistem Turner, dan kesempatan ini seharusnya menjadi kunci untuk membuka sistem ini ke dunia nyata. Ini bukan salah satu dari kalian bertiga. Petik 2. Wu Shuang tiba-tiba tertegun, apakah itu pelayan kecilmu, Xiao Hua?
Nama ini hampir dilupakan oleh tim Su Yang, semua orang sibuk berurusan dengan kekuatan laut yang tak ada habisnya, dan sepertinya mereka hampir lupa bahwa ada gadis seperti itu yang tidak ada di tim. Xiao Hua hanyalah orang biasa, bagaimana dia bisa menjadi pembawa peluang besar? Silent Knight mendengus, yang mana di sekitar Anda yang merupakan orang biasa. Atau, dengan titik awal yang sama dengan Anda, dia ditakdirkan untuk menjadi tidak lagi biasa. Kecuali sang putri, tidak ada orang lain di sekitar Anda yang termasuk dalam dunia fantasi. Ada, jadi Xiao Hua adalah target yang paling mungkin untuk mendapatkan ikatan ini. Petik 2. Suasana hati Su yang tiba-tiba menjadi rumit. Dia tidak pernah berharap Xiao Hua adalah orang yang berkorban untuk membuka jalan dunia, bahkan jika pengorbanan itu sendiri, Su yang tidak pernah ingin orang itu menjadi dirinya. Jika seperti yang kamu katakan, apakah tidak ada cara lain? Aku tidak ingin dia disakiti dengan cara apapun. Jie tersenyum pahit, jangan konyol, jika dia benar-benar tertidur dalam kekuatan tertinggi yang dapat menembus hukum 3 elemen, maka dia harus memiliki identitas lain. Itulah pembawa kemauan sang pencipta. Kali ini, bahkan Bos Su yang tidak bisa tenang. Maksudmu, surat wasiat Xiao Yao Daojun ada di tubuh Xiao Hua. Jie menghela nafas dengan emosi, meskipun saya tidak begitu mengerti mengapa pencipta melakukan ini, atau memainkan peran seperti itu di dunia fantasi, bersedia menjadi pelayan di sisi Anda, saya dapat menyimpulkan ini adalah satu-satunya hal yang keluar. Anda hanya dapat menemukan jawaban sebenarnya sendiri. Petik 2. Kaisar wanita tiba-tiba tertawa, tidak ada yang tidak mungkin. Ayang, apakah Anda memikirkan penampilan asli Daojun Xiao Yao? Kami tidak pernah menyaksikan wajah aslinya dari awal hingga akhir, dan bahkan jika dia laki-laki atau perempuan, kita bahkan tidak tahu apakah dia laki-laki atau perempuan. Adapun mengapa dia memainkan peran seperti Xiao Hua, bagaimana jawabannya bisa menjadi sesuatu yang bisa kita spekulasi. Hanya dengan kembali ke kenyataan dan secara pribadi mencari dia untuk mengungkapkan kebenaran dari segalanya. Petik 2. Su Yangning mengangguk, tidak peduli apa, perjalanan di sini akan segera berakhir. Sekarang keluarga Tuoba telah jatuh, aliansi pedang tidak akan melepaskannya. 3.000 negara bagian akan terperosok ke dalam kekacauan. Kita tidak punya banyak waktu. Naik, melihat lebih dalam ke Jie, Su yang berkata dengan santai, apakah ini terakhir kali kita bertemu? Kuharap begitu, karena jika kita bisa bertemu denganmu lagi, itu berarti kamu punya tantangan baru dalam perjalanan pulang. Aku punya firasat bahwa kita akan bertemu lagi nanti, tapi kamu saat itu sudah bisa memiliki yang lebih luas. Penglihatan. Faktanya, tidak peduli di dunia mana Anda berada, selama sistem hukumnya stabil, tidak akan mudah runtuh karena kekuatan seseorang. Dengan kata lain, selama Anda memiliki tempat di dunia fantasi di hati Anda, semua yang ada di sini tidak akan menuju akhir. Petik 2. Su Yangning mengangguk, saya mengerti apa yang Anda maksud, sudah ada jejak saya di sini, saya tidak akan membiarkan dunia fantasi lenyap. Untuk beberapa alasan, setelah meninggalkan malam hening, Su yang selalu memiliki kekhawatiran yang samar di dalam hatinya. Setiap kali dia berpikir bahwa Xiao Hua berada di mulut malam hening, media penting bagi partainya untuk meninggalkan dunia fantasi, Su yang akan memiliki jejak hati yang tak tertahankan. Memikirkannya dengan hati-hati, saya datang ke dunia fantasi ini, dan tidak membawa kehidupan baru bagi Xiao Hua dalam arti sebenarnya. Sepanjang jalan, Xiao Hua mengikutinya dan timnya diam-diam selama periode ini, Su yang tampaknya memiliki sedikit kesempatan untuk berduaan dengan Xiao Hua, dan dia sedikit banyak diabaikan. Meskipun Su yang melakukan ini untuk seluruh benua, dia harus menghadapi kenyataan bahwa Xiao Hua tidak memainkan peran yang lebih penting di dunianya seperti harapan. Dan dirinya sendiri, sudah menjadi bagian paling tak tergantikan dalam hidupnya. Permaisuri dan Wu Shuang sangat menyadari perasaan psikologis khusus Su yang saat ini, yang dapat mereka berikan kepada Su yang hanyalah kenyamanan dan kebersamaan dalam diam. Kami semua mengerti apa yang kamu pikirkan. Jika kamu merasa berhutang pada Xiao Hua, gunakan caramu sendiri untuk menebusnya. Kata-kata kaisar wanita memberi Su yang kejutan besar dalam keheningan, mungkin waktu sebelum pergi adalah saat terbaik untuk menebus Xiao Hua. Berpikir tentang ini, Su yang secara naluriah mempercepat langkahnya, membawa permaisuri dan Wu Shuang bersama-sama,
dengan cepat meninggalkan puncak yang ekstrim dan kembali ke kamp timnya. Namun, apa yang tidak diharapkan Su Yang adalah bahwa dia baru saja melangkah ke gerbang pangkalan dan mendengar poin-poin cemas dari Long Kun dan yang lainnya. "Bos, bunga kecil sudah pergi. Apa katamu?" Ternyata tak lama setelah perang berakhir, Xiao Hua punya alasan untuk kembali ke ibu kota dewa dulu. Pada saat itu, semua orang membujuknya untuk menunggu sampai Su Yang kembali untuk mengambil keputusan. Xiao Hua juga setuju pada saat itu, tetapi hanya dalam satu malam, Xiao Hua menghilang. Long Kun dan yang lainnya baru saja mengirim kendaraan teleportasi dengan kaki depan mereka, dan pesawat terbang kembali dengan sendirinya. Iya, itu karena puncak-puncak yang ekstrim terlalu istimewa. Kendaraan bergerak kita tidak dapat mencapainya secara akurat. Nyatanya, ini adalah ujung dari seluruh benua. Su Yang mengerutkan kening secara naluriah. Dia menyesali tindakannya, tetapi jelas bukan waktunya untuk menyesal. Yang perlu dilakukan Su Yang adalah menemukan keberadaan gadis itu segera. Tidak peduli apa yang terjadi, aku tidak akan membiarkanmu melakukan apapun. Xiao Hua, tunggu aku. Su Yang berkata, seluruh orang telah berubah menjadi aliran cahaya dan benar-benar menghilang di tempat yang sama. Pada saat yang sama, Permaisuri dan Wushuang juga menggunakan kekuatan sumber mereka pada saat yang sama, mengikuti jalan Qian Qiu menuju kembali ke ibu kota para dewa, dan mencari mereka dari dua arah lainnya. Mari kita berhenti menonton di sini. Semua orang akan mencari kemana-mana. Kata-kata Long Kun menerima dukungan bulat dari semua orang, dan lusinan orang dalam tim berangkat satu demi satu, mulai memperluas cakupan pencarian Xiao Hua ke arah yang berbeda. Dalam sekejap mata, itu adalah 2 hari 2 malam. Su Yang bergegas sepanjang jalan, hampir memeriksa semua tempat di sekitar Qian Qiuling kepada Raja Dewa. Dia bahkan membuka matanya langsung untuk melepaskan jiwanya yang kuat. Kekuatannya berfluktuasi, mencari jiwa Xiao Hua, tapi sayangnya, dia tidak mendapatkan hasil yang memuaskannya. Kenapa seperti ini? Xiao Hua tidak akan pernah menghadapi bahaya apapun di tengah perjalanannya. Dia memiliki penjaga dari binatang kurban di dalam tubuhnya, dan telah berkultivasi hari ini. Tidak mungkin bagi beku biasa untuk menyebabkan luka yang fatal padanya, tapi kenapa? Nafasnya menghilang begitu saja tanpa alasan. Petik 2. Karena yang disebut perawatan adalah kekacauan, Su Yang saat ini telah benar-benar kehilangan ketenangan dan kepercayaan dirinya saat menghadapi musuh terkuat di daratan. Dia bahkan mulai secara naluriah berpikir bahwa jika Xiao Hua benar-benar meninggalkan dunia ini, bagaimana mungkin dia menjadi sakit. Ini bukan cara untuk pergi membabi buta seperti ini. Mari kita kembali ke kerajaan api, Ayang, kamu dan Wushuang kembali ke kerajaan dewa, dan gunakan kekuatan keluarga kerajaan untuk mencari keberadaan Xiao Hua. Ini akan menjadi lebih efisien. Petik 2. Kaisar wanita memberitahu Su Yang dan Wushuang dengan resonansi jiwanya, dan kemudian menjauh dari lintasan pencarian asli dan terbang menuju ke arah Raja Api. Su Yang dan Wushuang juga berpasangan lagi, dan bersama-sama mereka terus-menerus mendekati Raja Dewa. Seluruh prosesnya cukup lama 5 hari kemudian, semua orang di tim Su Yang datang ke ibu kota Raja para Dewa dan berkumpul bersama. Belum ada tanggapan mengenai keberadaan Xiao Hua, dan rumah yang awalnya dibeli Su Yang di kerajaan dewa, tidak ada jejak Xiao Hua kembali. Semua tanda menunjukkan bahwa Xiao Hua tidak pernah kembali ke Raja Dewa, tetapi tidak ada jejak pertempuran dan luka-lukanya, jadi Anda tidak perlu terlalu pesimis, bos. Saya pikir dia pasti menyembunyikan sesuatu dari kita. Wushuang juga setuju dengannya dan mengangguk, ya, jika dia tiba-tiba dalam bahaya, dia tidak akan pernah memberitahu semua orang bahwa dia akan pergi sehari sebelum dia menghilang, jadi situasi saat ini sudah cukup untuk membuktikan bahwa dia akan pergi. Pikiran subjektif. Setiap orang menggunakan berbagai alasan untuk menenangkan emosi Su Yang. Tidak, aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi, mungkin hanya malam hening yang bisa memberiku jawabannya. Kalau begitu aku akan pergi denganmu. Su Yang tidak menolak Wushuang, karena kekuatan kepercayaan yang kuat pada tubuh Wushuang juga merupakan kekuatan magis khusus yang tidak dia miliki, jadi akan lebih nyaman baginya untuk melakukan apapun di sisinya. Sejak saat itu, Su Yang dan Wushuang berangkat lagi, langsung menuju puncak seluruh benua.
Apa yang tidak mereka duga adalah bahwa mereka tidak melihat tubuh Jiye, hanya genangan darah di tanah dan garis besar Jiye yang benar-benar menghilang selama kunjungan kembali ini. Bagaimana? Mungkinkah seseorang pernah ke sini sebelumnya? Bagaimana ini mungkin? Black Float King telah benar-benar jatuh, dan hanya ada sedikit orang di seluruh dunia yang mengetahui posisi Extreme Peak, belum lagi mereka tidak punya alasan untuk mengambil tindakan terhadap Silent Knight, dan noda darah ini, di tanah jelas-jelas dipenuhi dengan malam hening, nafas. Petik 2. Warna dua sisi berangsur-angsur mendingin, tampaknya semuanya tidak terlalu konsisten dengan apa yang kita bayangkan, dan mungkin ada kognisi yang tidak dapat kita bayangkan. Suasana hati Su yang saat ini sangat rumit, ada kemarahan, kecemasan, dan keraguan tentang hal yang tidak diketahui. Semua jenis emosi yang kompleks bercampur menjadi satu, dan akhir-akhir ini karena kegelisahan yang menumpuk di hati Xiao Hua akhir-akhir ini, Su yang akhirnya tidak tahan. Tiba-tiba auman histeris terdengar di puncak-puncak yang ekstrim ini. Gemuruh. Pada saat ini, dinding gunung di puncak-puncak yang ekstrim tiba-tiba mulai runtuh, dan setelah itu, puncak tertinggi yang semula berada di puncak dunia mulai tenggelam tanpa bisa dijelaskan, hingga gunung yang menjulang itu benar-benar merosot, lubang besar di tengah gunung. Bagaimana ini bisa terjadi? Mungkinkah pusat gunung di puncak barat, puncak tertinggi di daratan, menyembunyikan rahasia yang begitu mengerikan? Su Yang dan Wu Shuang menatap jurang mengerikan yang baru saja menelan bagian atas puncak yang ekstrim. Mereka tidak bisa melihat ujungnya sekilas, dan bagian bawah jurang tampaknya memancarkan aura khusus yang mereka berdua tidak pernah miliki, tersentuh. Mungkin, rahasia yang kita cari, lenyapnya Xiao Hua dan serangan Silent Knight, semua jawaban atas semua misteri ini tersembunyi di sini. Su Yang berkata, tetapi Wu Shuang merasa sedikit lebih khawatir. Dia tahu bahwa Su Yang tidak bisa hanya melihat jurang ini, tetapi dia tidak bisa menahan gemetar dalam nafas di bawah. Kamu kembali dan tunggu beritaku dulu. Su Yang memberikan instruksi ini kepada Wu Shuang murni dari naluri, tetapi dia tidak tahu bahwa dia khawatir Wu Shuang akan menghadapi risiko yang tidak diketahui jika dia pergi bersamanya. Karena jurang ini terlalu menakutkan. Sekuat Su Yang, tidak ada kepastian bahwa dia bisa mundur tanpa cedera. Karena tempat seperti itu, Su Yang bahkan lebih tidak mungkin membiarkan Wu Shuang pergi bertualang dengannya. Sebaliknya, lebih aman menggunakan alasan seperti itu untuk menyebarkannya. Namun, ini tidak mungkin bagi Wu Shuang. Kamu tahu, kita mungkin tidak punya banyak waktu bersama. Bahkan lebih tidak mungkin bagimu untuk mengambil risiko sendirian. Bahkan jika kamu mati, aku akan bersamamu. Sikap Wu Shuang sekali lagi mengejutkan Su Yang. Keduanya tidak memiliki kata-kata lagi, tetapi kedua mata itu menyatu, dan mereka tampaknya sepenuhnya memahami niat satu sama lain. Su Yang tidak menghalangi dia lagi, tetapi hanya mengangguk dengan sungguh-sungguh. Dia hanya ingin Wu Shuang memahami bahwa orangnya memiliki kemampuan untuk melindunginya, bahkan jika itu adalah pertempuran yang sengit, Su Yang pasti akan melindungi Wu Shuang. Jangan ragu lagi, tepat setelah mengirim jiwa yang dipikirkan ke permaisuri, keduanya bergegas ke jurang gelap yang tak berujung ini pada saat bersamaan. Selama penyelaman, tidak ada yang aneh pada awalnya, mungkin karena hubungan dengan dunia luar terlalu dekat, tetapi setelah keduanya menyelam ke kedalaman kurang dari 2000 meter, suasana panik yang tak dapat dijelaskan dengan cepat menyelimuti jauh di dalam jiwa mereka. Su Yang tidak asing dengan jenis napas seperti itu, dalam keadaan kesurupan, dia tampaknya telah kembali ke momen ketika dia jatuh ke batas yang sia-sia dari menara tak berujung. Jika saya benar, ini seharusnya menjadi saluran kembali ke dunia nyata, tetapi saluran ini belum sepenuhnya dibuka. Wu Shuang melihat Su Yang dengan tegas, dan secara alami mempercayai apa yang dia katakan. Tetapi di sini, jika itu benar-benar sebuah bagian, maka segala sesuatu yang akan terjadi selanjutnya mungkin akan melebihi ekspektasi Wu Shuang, dan perannya akan sangat terbatas. Saya tidak tahu sudah berapa lama di wastafel, sampai keduanya terus mendarat dan tiba di ruang bawah tanah yang benar-benar diselimuti cahaya biru. Itu lebih seperti neraka Yama yang dibayangkan, dingin, aneh, dan tak terbayangkan. Ini tempat yang mengerikan, saya bisa merasakan vitalitas manusia saya ditekan tanpa batas di tempat ini. Ya, aku merasakan hal yang sama sepertimu. Perbedaannya adalah di tempat ini, aku bisa merasakan fluktuasi kekuatan asliku dengan lebih jelas.
Dengan kata lain, tebakanku sebelumnya harus bisa diverifikasi. Tempat ini pasti keseluruhan posisi dunia fantasi ke dunia nyata. Petik 2. Tanpa diduga, Anda menemukan keberadaan saya begitu cepat, Su Yang, Anda benar-benar tidak mengecewakan saya. Pada saat ini, suara yang tiba-tiba dan akrab masuk ke telinga kedua orang itu. Su Yang dan Wu Shuang berbalik pada saat yang sama, hanya untuk melihat malam hening yang berdarah perlahan muncul di depan mereka. Bagaimana kamu menjadi seperti ini? Siapa yang kamu lakukan padamu? Apa kau tidak ingin menemukan bunga kecilmu? Lihat lebih dekat siapa aku. Pada saat ini, malam hening ini, yang semula mengenakan jubah hitam, membuka jubah di tubuhnya. Yang tidak pernah terpikirkan oleh Su Yang dan Wu Shuang adalah bahwa orang di depannya memiliki bentuk yang sama seperti bunga kecil, tetapi suaranya itu adalah suara malam hening. Hua, apa yang terjadi? Apa yang terjadi padamu? Hahaha, Su Yang, bukankah kamu selalu ingin kembali ke dunia nyata? Nah, sekarang kamu bisa melakukan pertanyaan pilihan ganda. Pada saat ini, tanpa peringatan, Wu Shuang di sebelah Su Yang diam-diam dipindahkan ke bunga kecil berjubah hitam, dan selama seluruh proses, Su Yang bahkan tidak menangkap sedikit pun fluktuasi dalam napasnya. Xiao Hua dan Wu Shuang muncul di depan Su Yang pada waktu yang sama, tidak diragukan lagi bahwa ini adalah pertanyaan pilihan ganda yang diberikan kepada Su Yang dari pembangkit tenaga listrik misterius yang tidak diketahui. Apa kau mencoba memberitahuku bahwa hanya satu dari mereka yang bisa dikeluarkan dari dunia fantasi olehku? Kamu hanya menebak setengahnya dengan benar, dan separuh lagi jawabannya adalah orang yang kamu tinggalkan akan selamanya. Yang aneh adalah bahwa Xiao Hua dan Wu Shuang sangat tenang, mereka berdua tersenyum dan menatap Su Yang dengan tenang, tampaknya apapun pilihan yang dia buat, mereka tidak menyesal, dan pada saat yang sama Xiao Hua tidak menyesal. Suara sedingin es itu secara bertahap terbang ke dalam kehampaan, dan jiwa mati milik Silent Knight dengan cepat terbentuk secara mandiri. Puan, cepat pergi, dia sama sekali bukan malam hening, dia sudah membunuh malam hening. Suara Xiao Hua keluar lagi, ini adalah jiwa yang benar-benar milik ontologinya. Su Yang pasti percaya 100% dari apa yang dikatakan Xiao Hua kepadanya. Jadi begitu, jika kurasa benar, kau adalah penguasa penciptaan dunia ini, Xiao Yao Daojun. Hahaha, suara dengan jiwa Silent Knight, hanya tertawa lancang, dan tidak memberi Su Yang jawaban afirmatif atau negatif apapun. Meskipun kamu sangat kuat, aku harus mengingatkanmu bahwa di dalam batas menara tak berujung, apakah itu dunia fantasi atau dunia nyata, kamu tidak memiliki cukup modal untuk bersaing denganku sekarang. Su Yang mencibir, saya tidak pernah berkompromi dengan lawan saya. Tidak peduli seberapa kuat dia, bahkan jika dia di atas Tuhan, Su Yang juga tidak takut. Adapun pertanyaan pilihan ganda yang Anda berikan kepada saya akan membuat jawaban ketiga. Petik 2. Jiwa yang mati di malam hening sepertinya penuh dengan minat pada penampilan Su Yang. Hehe, kamu masih percaya diri itu, maka aku ingin melihat apakah kamu memiliki kekuatan yang sesuai dengan kepercayaan dirimu. Detik berikutnya, Xiao Hua dan Wu Shuang benar-benar terikat oleh segel ruang angkasa biru tua, meski tidak ada yang terluka, mobilitas mereka benar-benar dipenjara. Pada saat yang sama, jiwa yang sudah mati ini, yang memiliki garis besar yang sama dengan Jie, mendesak ke arah Su Yang Fei. Meskipun itu hanya aura jiwa yang mati, setiap gerakan aura ini memancarkan tekanan udara yang menakutkan yang melebihi dari Raja Banjir Hitam. Su Yang sekali lagi menegaskan bahwa kekuatan jiwa ini harus terikat pada kehendak Xiao Yao Daojun. Dan pihak lain sepertinya tidak ingin menghancurkan dirinya sendiri sepenuhnya, dia masih terlihat seperti sedang bermain game. Namun, Su Yang hanya menanggapi jiwa yang sudah mati itu dengan senyuman. Kamu pikir kamu adalah penata letak, tapi nyatanya semuanya hanya bidak. Jika Anda memiliki kekuatan yang cukup, bahkan jika Anda adalah bidak catur pada awalnya, Anda akhirnya bisa menjadi master dari seluruh permainan catur. Jika Anda tidak cukup kuat, bahkan jika Anda duduk di posisi pemain catur, Anda akan hanya menjadi gaun pengantin untuk orang lain. Petik 2. Saya harus mengakui bahwa ada beberapa kebenaran dari pernyataan jiwa yang mati ini, tetapi seperti kata pepatah, dia dan Su Yang tidak bersekongkol. Dia dan Su Yang mungkin ditakdirkan untuk tidak dapat menjadi teman.
Bahkan jika itu adalah dua orang yang berdiri di atas yang dapat berdiri di level yang sama. Gemuruh. Untuk pertama kalinya keduanya bermain melawan satu sama lain di udara, kekuatan menakutkan